Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan saya, Tata Farahia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai garis dan bidang pada 3 dimensi. Setelah kita berkutat dengan persamaan parametris dan juga kita tahu kalau ada normal vektor ya, yaitu suatu vektor yang tegak lurus terhadap suatu bidang, sembarang bidang ya. Maka kali ini kita akan mencari tahu bagaimana jaraknya. Oke, langsung aja yuk. Nah, jadi di sini kita punya dua buah bidang ya. Bidang yang pertama kita sebut dengan bidang V dan bidang yang kedua kita sebut dengan bidang W. Kalau kita ingin menentukan jarak antara dua bidang ya, artinya kita menentukan jarak terdekat antara dua titiknya. Di mana titik ini ya, dua titik ini kalau kita tarik garis, dia akan membentuk garis ini ya, garis P0 dan titik ini dia akan membentuk sudut 90 derajat, baik dengan bidang yang pertama ataupun dengan bidang yang kedua ya. Jadi harus membentuk sudut 90 derajat. Nah, biasanya bidang yang kita bisa cari jaraknya adalah bidang yang paralel ya, karena di sembarang titiknya kita bisa ukur ya, asalkan kita tarik garisnya yang 90 derajat pada bidang V maupun bidang W. Nah, kita bisa pilih, kita bisa permisalkan ambil titik pada bidang V ya, titik P0 ya, lalu titik P0 ini akan kita masukkan, akan kita ukur jaraknya dengan suatu titik pada bidang W. Nah, bagaimana untuk mengukur jaraknya? Ya, cukup simpel ya. Setelah kita melakukan pemilihan titik P0 yaitu X0, Y0 dan Z0, dan bidang ini ya, bidang ini adalah bidang yang W tadi ya, karena titik P0 itu ada di bidang V, sedangkan bidang ini ada di bidang ini merupakan bidang W. Setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam suatu persamaan D, distance ya, dengan pada penyebut ya, pada bagian bawah adalah akar dari A kuadrat B kuadrat plus C kuadrat ya, berarti konstanta yang ada di sini, dan pada sisi pembilang adalah perkalian antara A kali X0 ditambah B kali Y0 ditambah C kali Z0 ditambah dengan D. Ya, nilai D-nya ada di sini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut untuk mendalami ya, kita akan langsung ke latihan soal. Temukan jarak antara titik P 1,-4 kali 3 dengan bidang ini ya. Yang pertama kali kalian lakukan adalah identifikasi yang sudah kita ketahui. Nah, ini asumsinya adalah titik P0 ya, maka di sini adalah X0, Y0, dan Z0. Dan bidang ini adalah A, B, C. D-nya mana, Bu? Nah, di sini D-nya itu kan biasanya plus D sama dengan 0 ya. Nah, D-nya ini berarti dia pindah ke sebelah sana ya, menjadi main D ya. Kalau dia pindah, dia akan menjadi main D. Nah, berarti D-nya ini adalah nilainya 1. Oke, jangan kebalik ya. D-nya nilainya 1, bukan minus 1. Karena defaultnya kalau D pindah ke sebelah kanan, ya, maka dia akan minus D. Ya, maka yang kita ambil hanya D-nya aja. Oke, sekarang berdasarkan dari rumusan D, kita akan langsung masuk ya. Kita tulis dulu rumusannya. Dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Oke, ini gampang banget ya. Kita tinggal masukkan ya. Berarti 2 kali 1 ditambah 3 kali 4 tambah 6 kali 3 ditambah dengan 1. Oke, ingat ya, bukan main 1. Ditambah dengan 9 ditambah dengan 36. Ya, kita berikan tanda mutlak di atas ya, karena jarak itu kita harapkan positif ya. Jadi in case yang di atas ya, pembilang ini ada negatifnya ya, kita buat dia positif. Minus 3 dibagi dengan 7 sama dengan 3/7. Oke, kita dapati jaraknya adalah 3/7. Masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ada dua bidang ya, ada dua bidang ya. Nah, kedua bidang tersebut paralel ya terhadap normalnya. Ya, artinya dia paralel gitu. Kalau ada suatu garis normal
yang tegak lurus terhadap bidang 1 pasti juga akan tegak lurus terhadap bidang 2. Nah, ini adalah garis normalnya. Tentukan jarak antara kedua bidang ini. Nah, kalau kita ingin menentukan kedua jarak pada bidang ini, misalkan ini adalah bidang V dan ini adalah bidang W, kita harus tentukan suatu titik pada salah satu bidang. Katakanlah kita menentukan sembarang titik pada bidang V. Titik pada V ya. Nah, paling gampang adalah kita buat salah satunya atau salah duanya menjadi 0. Ya, kenapa? Kalau misalkan kita bidang ya, suatu bidang X, Y, Z, bidangnya itu besar, bidangnya itu besar sekali ya, gitu. Maka dia akan ada suatu titik yang dia memotong di sumbu X ya. Nah, ketika dia memotong di sumbu X, maka nilai Y dan Z-nya kita bisa buat 0. Oke, sorry ya, tadi ada gangguan teknis ya. Nah, kalau kita buat 0 ya, maka persamaan V ini akan menjadi X ditambah dengan 2 kali 0 dikurangi dengan 2 kali 0 sama dengan 3 ya. Nah, kita akan temukan X-nya sama dengan 3. Maka sembarang titiknya itu kita simpulkan adalah X-nya 3, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Nah, dengan menggunakan titik ini ya, dan dengan menggunakan persamaan W ya, kita bisa dapati jaraknya. Oke, kita langsung aja masukkan ya untuk jaraknya ya. Berarti ini adalah A, B, C, D ya, berarti D-nya adalah min 7 ya. Oke, berarti A kali X 2 kali 1 ditambah 4. Oh, kok 2 kali 1 ya, sorry. Ini 3 ding 3, 2 kali 3 ya. Ya, ini kan X0, Y0, Z0. 2 kali 3 ditambah 4 kali 0 ditambah min 4 kali 0 ditambah dengan min 7 ya, karena defaultnya kalau dia loncat sama dengan ini adalah min ya. Lalu dibagi dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Oke, sama dengan yang di atas adalah 6 dikurangi 7 dibagi dengan akar 4 tambah 16 tambah 16, 32 ditambah dengan 4 akar 36 ya, sama dengan ini hasilnya minus, tapi karena tanda mutlak kita akan jadikan 1, positif 1 dibagi dengan 6. Ya, ketemu hasilnya, jarak antara dua bidang ini. Saya kira cukup sekian dulu materi mengenai garis dan bidang pada 3 dimensi ya. Kita akan sambung materi berikutnya pada video berikutnya juga. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.